Bapak jangan. Saya bukan usaha tetap. Saya akan datang nanti ke kantor wali kota. Ya udah ini. Penertiban tempat hiburan malam dan tempat pijat di Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur diwarnai perlawanan seorang pemilik kafe yang tidak terima kafenya disegel petugas. Pemilik kafe mengaku dibekingi aparat saat petugas memberi surat peringatan penghentian sementara tempat usahanya. Selain tempat hiburan malam, petugas Satpol PP bersama TNI dan Propam Polri juga menutup tempat pijat tradisional yang diduga dijadikan tempat prostitusi di sepanjang kawasan ini. Penertiban tempat hiburan malam ini dianggap mengganggu kenyamanan warga di permukiman sekitar. Bagi kami warga sini, panti pijat di sini sangat meresahkan. Tanya ini rekan-rekan kami. Sering terjadi perkelahian ini pengurus musola marbot di masjid sini. Ya. Beliau marbot di sini. Saya bagian juga dari pengurus gereja di tempat ini. Kami semua sepakat menolak panti pijat di wilayah Kampung Sawah Indah Pulau Gebang. Dalam penertiban ini, petugas menyegel 20 tempat hiburan malam dan tempat pijat. Nah, untuk malam ini kita tutup kafe ataupun tempat hiburan sebanyak 20. Ada 20 kita segel dan kita beri Pol PP lain. Itu yang sementara saat ini dan besok akan kita lanjutkan lagi. Termasuk panti pijat ya Bang? Termasuk panti pijat. Kita lakukan agar masyarakat tidak rasa lagi dengan aduan bahwa di sini terjadi tempat-tempat yang tidak baik ataupun terjadi tempat hiburan malam. Penertiban dilakukan setelah adanya laporan warga yang resah dengan keberadaan bangunan dan tempat prostitusi di wilayah mereka. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Kericuhan antar mahasiswa terjadi sebelum pembukaan Kongres Himpunan Mahasiswa Islam yang akan dibuka Presiden Joko Widodo. Gencatan senjata antara Hamas dan Israel di jalur Gaza, Palestina resmi dimulai hari ini. Selamat malam pemirsa, mobil dinas Satpol PP menabrak sejumlah sepeda motor di Jalan Layang Yosudarso, Tanjung Priok, Jakarta, Jumat siang. Akibat kecelakaan itu, 1 orang tewas dan 5 lainnya terluka. Bersama saya Aulia Wardani, inilah iNews Malam selengkapnya. Satu orang tewas dan sejumlah pemotor terluka akibat kecelakaan beruntun yang melibatkan mobil Satpol PP dengan sejumlah sepeda motor di Jalan Layang Yosudarso, Tanjung Priok, Jakarta. Kecelakaan berawal saat mobil Satpol PP melintas dari arah kawasan Cempaka Putih menuju Tanjung Priok. Namun saat berada di atas jembatan layang, tiba-tiba mobil hilang kendali hingga menabrak pagar pembatas jalan. Kencangnya hantaman membuat kap mobil Satpol PP terlepas dari badan kendaraan. Tidak hanya itu, mobil nahas itu juga menabrak dan ditabrak sejumlah pengendara sepeda motor yang satu diantaranya terpental ke bawah flyover dan tewas. Dari atas ya? Yosudarso ke sini. Pokoknya sana arah Priok. Nah ini jatuh dari atas berarti? Dari jatuh, motornya di atas. Motornya di atas? Iya. Orangnya jatuh ke bawah berarti ya? Itu di bawah tuh. Jenazahnya. Tiba-tiba di tanjakan itu, tiba-tiba kok ngebut hilang keseimbangan. Tahu-tahu nabrak pagar pembatas, tahu-tahu kapnya copot lah. Saya kan pegangan kapnya copot ya saya ikut nyungsep nih. Motor ada yang berapa yang tahu? Motor sih 2 yang kayaknya rusak, tapi kalau meninggal apa sakitnya nggak tahu persisnya. Polisi yang datang ke lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Menurut Kasatlantas Jakarta Utara, Kompol Edi Purwanto, kecelakaan menelan 6 orang korban, 1 diantaranya tewas. Terdapat 6 korban, 1 meninggal dunia, kemudian 1 luka berat, 4 luka-luka. Saat ini untuk korban-korban
sudah mendapatkan penanganan medis di rumah sakit. Akibat kecelakaan ini, kemacetan panjang terjadi di ruas jalan dari Cempaka Putih menuju Tanjung Priok. Korban luka dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan. Sementara satu korban tewas dibawa ke rumah sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Melaju kencang di jalan licin pasca diguyur hujan, sebuah sedan mewah menabrak beton separator busway di Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Kerasnya benturan membuat sedan tersebut tersangkut di atas separator hingga berputar arah. Sedan mewah tersangkut di atas beton separator busway usai mengalami kecelakaan tunggal di ruas Jalan Gatot Subroto, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat siang. Kerasnya benturan membuat bagian depan dan kabin bawah mobil rusak parah. Kecelakaan tunggal bermula saat mobil yang dikendarai seorang pemuda melaju kencang dari arah Senayan menuju Selipi. Saat melintas di lokasi, tepat di depan gedung Kementerian LHK, mobil tiba-tiba oleng dan menyerempet truk yang ada di sisi kiri. Tidak mampu mengendalikan kemudi, mobil kian kehilangan kendali hingga akhirnya menabrak dan tersangkut di atas beton separator busway serta berputar arah. Diduga mobil mengalami slip ban lantaran melaju dengan kecepatan tinggi di jalan licin usai diguyur hujan. Di lajur 2 dia mengalami slip karena kondisi jalan itu licin. Lanjut ada kendaraan truk di lajur cepat, di lajur kanan, lajur 3 itu menyenggol sehingga terpelintir. Akhirnya kendaraan menyangkut di barier pembatas jalan antara busway dengan arteri. Petugas unit laka Polda Metro Jaya yang tiba di lokasi langsung berupaya mengevakuasi sedan mewah tersebut menggunakan mobil derek. Meski sang pengemudi selamat dari maut, namun akibat kecelakaan tersebut, Jalan Gatot Subroto yang mengarah dari Senayan ke perempatan Selipi mengalami kemacetan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Diguyur hujan sejak pagi hari, ruang tunggu Bandara Internasional Hang Nadiem Batam, Kepulauan Riau digenangi air akibat kebocoran yang terjadi di area ruang tunggu. Kebocoran terjadi akibat renovasi bandara yang saat ini masih berlangsung. Beginilah situasi ruang tunggu A7, Bandara Internasional Hang Nadiem Batam yang dipenuhi genangan air akibat kebocoran atap bandara. Air mengucur deras dari bagian pintu keberangkatan akibat hujan yang mengguyur Batam, Kepulauan Riau. Kebanjiran akibat jebolnya atap bandara dikarenakan renovasi yang telah dilakukan sejak awal tahun. Pihaknya juga mengaku hal ini tidak mengganggu operasional untuk memberangkatkan para calon penumpang. Bocor di sekitar area ruang tunggu A7. Kebocoran itu seperti saya jelaskan karena memang kemarin sedang proses renovasi, jadi debit air yang sangat tinggi dan langsung cepat ditangani. Jadi sangat cepat penanganannya karena kami memang sudah memprediksi wilayah-wilayah yang memang membutuhkan penanganan cepat. Aktivitas operasional normal. Untuk saat ini, proses perbaikan sementara sudah dilakukan oleh manajemen untuk meningkatkan kenyamanan bagi calon penumpang. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah di iNews Malam. Beginilah kondisi kericuhan mahasiswa di Asrama Haji Pontianak, Kalimantan Barat. Dalam video viral ini terekam baku hantam antar kader HMI yang memprotes terkait asrama haji. Gedung asrama haji dinilai kurang memadai sebagai tempat menginap. Menurut mahasiswa, panitia kongres hanya menyiapkan sejumlah tenda besar dengan beralas karpet di halaman asrama haji. Kondisi tersebut diperparah dengan hujan sehingga air merembes dan membasahi karpet.
Selain itu, kericuhan antar mahasiswa juga dipicu dari pembagian makan siang yang tidak merata. Terkait hal ini, Kabid Humas Polda Kalbar, Kombes Pol Raden Patetwijaya mengatakan, mahasiswa ricuh tersebut merupakan rombongan di luar undangan namun meminta fasilitas tempat menginap. Carikan solusi yang terbaik lah. Nah, sementara ini kalau misalkan ada, ya ini karena kan baru aja mereka baru masuk ya, otomatis mungkin adanya kebutuhan yang dibutuhkan mereka, ya nanti kita coba untuk fasilitasi. Dan kita akan komunikasikan khususnya dengan para panitia lokal yang ada di sini maupun panitia pusat. Untuk mengantisipasi kericuhan meluas, polisi memblokade Jalan Sutuyo, Pontianak dan melakukan pendekatan persuasif kepada perwakilan rombongan. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Uun Yuniar, iNews melaporkan. Terjebak di gang buntu saat melarikan diri, 2 pencuri motor di Kramat Jati, Jakarta dihajar massa. Keduanya panik usai dipergoki korbannya saat berupaya menggasak motor dari garasi rumah. Dua pria pelaku pencurian sepeda motor tak bisa berbuat banyak saat dihakimi oleh warga di Jalan Ikan Hias, Kramat Jati, Jakarta Timur. Peristiwa terjadi pada Jumat pagi. Kedua pelaku dipergoki pemilik motor saat sedang berusaha mencuri motor dari garasi rumahnya. Saat dipergoki, pelaku sempat berkelit hingga akhirnya melarikan diri. Namun saat melarikan diri, keduanya salah arah hingga terjebak di gang buntu. Warga dengan cepat keluar dan menangkap para pelaku saat korban berteriak. Akibatnya pelaku babak belur dihajar massa. Saya masuk kemari, tahu-tahu motor saya dari ujung sana udah sampai sini. Udah. Itu pelakunya yang ngambil masuk berapa orang? 1 orang masuk, 1 orang nunggu di sana. Dua aja, Bu. Iya. Nah, Ibu langsung teriak apa gimana? Terus saya bilang, pas di sini kan motor saya udah di sini. Saya bilang gini, mau ngapain? Saya bilang gitu, saya teriak, mau ngapain? Oh enggak, ini saya mau nanya rumah Ibu Selfie, katanya gitu. Petugas kepolisian yang tiba di lokasi langsung mengamankan kedua pelaku beserta barang bukti ke Mapolsek Kramat Jati. Kini kasus ini ditangani oleh Unit Reskrim Polsek Kramat Jati, Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Orang tua merupakan sosok penting bagi pertumbuhan remaja, terutama perilaku dan juga kebiasaan. Edukasi harus diberikan kepada remaja sebagai kunci untuk menyiapkan generasi emas 2045. Kenakalan remaja dapat dicegah dengan memberikan edukasi dan kegiatan positif kepada anak-anak. Untuk itu, peran orang tua menjadi sangat penting dalam memberikan edukasi dan kegiatan positif ini. Komunikasi, perhatian, dan fasilitas berekspresi dari orang tua juga menjadi kunci dalam menyiapkan generasi emas 2045. Hal itu disampaikan Caleg DPRD DKI Jakarta Dapil 9 dari Partai Perindo dalam podcast Aksi Nyata. Mau tidak mau, tetap kembali kepada kata edukasi. Memberikan edukasi, lalu sebagai orang tua, lalu sebagai tokoh agama, lalu yang punya kapabilitas untuk bisa memberikan edukasi kepada anak-anak remaja itu sebuah kewajiban dan keharusan. Partai Perindo sendiri memberikan perhatian khusus kepada generasi muda. Melalui partai bernomor urut 16 ini, anak muda dapat menyalurkan potensi dan kemampuannya dalam berkarya. Tim Liputan iNews melaporkan. Indonesia tak henti menunjukkan kepedulian terhadap konflik kemanusiaan di Palestina. Tak hanya warga sipil, aparat kepolisian di berbagai daerah juga menunjukkan kepedulian dengan doa bersama hingga mengirimkan bantuan. Mapolresta Sidoarjo mengirimkan bantuan sosial ke Palestina pada Rabu siang. Bantuan berupa ribuan obat-obatan, vitamin, selimut, hingga pakaian layak pakai. Paket bantuan sosial untuk rakyat Palestina ini merupakan hasil sumbangan dari keluarga besar Polresta Sidoarjo yang dikumpulkan dalam waktu sepekan. Bantuan ini merupakan wujud kepedulian terutama kami yang ada di Polresta Sidoarjo ini terhadap musibah yang ditimpa oleh saudara-saudara kita yang ada di Gaza yang di Palestina. Hal serupa juga dilakukan aparat Polsek Pesanggerahan, Jakarta Selatan. 900 jamaah yang terdiri dari warga dan aparat kepolisian mendoakan para korban tewas di Palestina.
Tak hanya itu, di kesempatan ini Polsek Pesanggerahan juga memberikan bantuan pengeras suara kepada pengurus masjid sekaligus memberikan santunan kepada anak yatim. Sholat Jumat bersama juga memberikan Jumat berkah sekitar 500 kotak ya Pak ya, kita bagian ke Masjid Jami At-Taqwa, juga santunan kepada adik-adik kecil. Hal ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan Polsek Pesanggerahan untuk bisa semakin dekat dengan masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. TNI Angkatan Laut menggelar latihan keadaan darurat di perairan Balikpapan, Kalimantan Timur. Latihan gabungan ini melibatkan Korps Marinir dan pasukan anti-teror Denjaka. Pasukan TNI melakukan pengintaian dari NUI atau Normalis Unmanned Installation untuk persiapan penyerangan. Pasukan elit TNI AL dengan taktis melakukan penanggulangan dan serangan dari udara, permukaan laut, dan infiltrasi di bawah air untuk mengepung kapal dan penyelamatan sandera. Dalam simulasi ini, TNI AL melibatkan 274 personil untuk menyelesaikan tugas sesuai dengan skenario latihan. Dari Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono meresmikan kampung nelayan modern Kalamo, Desa Samber Binyeri, Kabupaten Biak Numfor, Papua. Presiden Jokowi meminta nelayan didampingi secara berkesinambungan supaya usaha bisa masuk rantai pasok nasional dan juga global. Kampung Nelayan Modern atau Kalamo Desa Samber Binyeri dipilih menjadi lokasi percontohan karena memiliki lokasi strategis yang berbatasan langsung dengan Laut Pasifik. Saat mendampingi Presiden Joko Widodo meresmikan Kampung Nelayan Modern, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, Desa Samber Binyeri dipilih karena lebih dari 80% masyarakatnya berprofesi sebagai nelayan. Tak hanya itu, Presiden Joko Widodo juga mengatakan Kampung Nelayan Modern Kalamo berpotensi menghasilkan devisa 1 triliun rupiah. Untuk mewujudkan hal tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan membangun sejumlah infrastruktur mulai dari dermaga tambatan kapal hingga kantor pengelola. Anggarannya untuk masing-masing seperti misalnya daya saing bikin pabrik es sama gudang beku, lalu kemudian tangkap bikin dermaga, bengkel kapal, ya, lalu kemudian bikin tempat pelelangannya dan seterusnya. Jadi masing-masing itu. Lalu BPPSDM bikin balai pelatihan. Selain itu, KKP juga membangun keindahan kampung pesisir dengan membangun gapura, memperbaiki jalan, membangun talut dan gardu pandang. Terdapat stasiun pengisian bahan bakar minyak dan diintegrasikan dengan kampung nelayan modern. Pembangunan kampung nelayan modern Desa Samber Binyeri ini menggunakan anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan mensinergikan seluruh unit kerja Eselon 1. Program kampung nelayan modern pun akan dilakukan berkesinambungan ke desa-desa pesisir lain di Indonesia. Logistik pemilu Pilpres dan Pileg 2024 tiba di gudang penyimpanan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Badan Pengawas Pemilu setempat pun mendatangi lokasi gudang untuk pemeriksaan langsung logistik pemilu tersebut. KPU Kabupaten Bangkalan menetapkan bekas gudang Bulog menjadi gudang logistik pemilu 2024. 15.000 kotak suara telah tiba dan disimpan di lokasi yang terletak di Jalan Raya Halim Perdana Kusuma, Bangkalan, Jawa Timur. KPU Bangkalan menyatakan total 90% logistik pemilu sudah tiba. 2 orang komisioner Bawaslu Bangkalan datang langsung untuk pengecekan kesiapan logistik, terutama masalah ketahanan kotak suara yang terbuat dari kardus. Alhamdulillah tadi sudah dicek sampai kita pukul-pukul kan tidak remuk dan tidak rusak. Dan bahkan diduduki tempat kotak suaranya itu alhamdulillah tidak rusak. Nah, tebalnya itu 6 mm. Tebalnya kotak suara ini. Lebar
lebar semua sisi itu 40 cm, tingginya 60 cm. Jadi sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan oleh KPU RI. Itu kira-kira. Untuk pengamanan, pihak KPU melibatkan anggota kepolisian dari Polres tempat untuk menjaga dan mengamankan gudang logistik pemilu ini. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Sejumlah alat peraga kampanye di Jombang, Jawa Timur ditertibkan. Menurut Bawaslu Jombang, total ada 252 atribut kampanye yang melanggar. Informasi tadi sekaligus menutup iNews Malam. Saya Aulia Wardani dan juga kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan juga sampai jumpa. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jombang, Jawa Timur mulai melakukan razia alat peraga kampanye seperti di Desa Plandi, Kecamatan Jombang. Bawaslu mengerahkan panitia pengawas pemilu kecamatan atau Panwascam untuk mencopot atribut kampanye yang dipasang para calon anggota legislatif. Menurut Ketua Panwascam Jombang, Heru Widodo mengatakan pencopotan paksa alat peraga kampanye dilakukan karena sebelumnya pihaknya telah menegur partai politik namun tidak diindahkan. Semua banner balu yang dilepas ini nanti akan kami amankan dengan posisi kondisi yang sebagaimana mestinya. Kami buatkan berita acara. Jadi kondisinya nanti akan diambil, kalau memang mau diambil kembali oleh tim atau para peserta pemilu, itu kami persilakan untuk mengambil di Panwascam Jombang. Nanti akan kita buatkan berita acara penertiban dan juga saat pengambilan.